Sebelah kiri Pak Seno ada Prof. Agus W. Suhadi. Tentu semua sudah kenal di sini karena beliau dari kampus ini. Tepuk tangan yang meriah. Guru besar bidang marketing di Universitas Prasetya Mulia. Beliau aktif dalam pengajaran dan riset bidang brand value management, value based marketing dan community marketing, dan menulis buku The Power of Brand Aura, Discover Your Brand Believers dari Prasetya Mulia Publishing 2014. Hari ini kita berdua membahas ada istilah baru untuk brand ya Pak? Baru dan lama. Boleh menyebut bahasa Indonesianya apa Pak? Penjenamaan. Dipaksa oleh Bu Sonya ya Pak. Jadi jangan pakai branding lagi rekan-rekan semua. Bapak dan Ibu hadirin, bahasa Indonesianya sudah ada, yaitu nanti diajarkan cara menyebutnya oleh Pak Agus. Ini saya mempersilahkan dengan hormat Profesor Agus W. Suhadi yang akan membahas bahasa dan penjenamaan. Silahkan Pak Agus. Terima kasih Bu Debra. Saya bisa ke sana Bu ya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya kebetulan dapat bahasa penjenamaan Bu ya. Nah, karena disiplin ilmu saya kan dari sisi pemasaran dan penjenamaan atau branding, maka harus ada produk. Produk itu bisa individu, bisa organisasi, bisa service dan sebagainya. Dan ada customer atau konsumen, atau kalau di politik voters nih kan. Jadi ada produk dan ada voters ya. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, yang menarik adalah perkembangan sekarang, jadi ketika kita bicara mengenai penjenamaan, biasanya atas dasar fungsi yang sifatnya rasional. Tapi ke depan semakin banyak yang sifatnya emosional ketika melihat relasi antara produk ya, dengan konsumennya, antara pemimpin dan pengikutnya. Ya. Karena ketika kita bicara sisi emosional, maka tidak bisa diperdebatkan kan, karena saya suka. Ya. Kalau sisi rasional kita bisa lihat kan ya, apakah kualitasnya baik misalnya, apakah layanannya cepat dan sebagainya. Ketika kita bicara emosional, susah untuk diperdebatkan. Nah ini yang menjadi menarik ya. Ada beberapa disiplin yang diluncurkan oleh Carl Jung ketika itu, archetype, itu banyak digunakan di produk-produk yang ada di pasar. Jadi bagaimana meningkatkan relasi antara produk dengan konsumennya, antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara calon politisi dengan para votersnya. Nah, pendekatan ini yang sering juga digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Salah satunya adalah pendekatan aura karismatik ya. Jadi seberapa baca tadi Pak Jisman sudah menjelaskan ketika Bung Karno pidato, semua orang duduk di depan radio untuk mendengarkan. Dan ada relasi yang demikian kuat antara Bung Karno dengan para pengikutnya. Nah ini yang disebut sebagai aura karismatik ya. Jadi ada sinar yang membuat mengikat antara pihak kita atau sebagai pimpinan dengan para pengikutnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun aura karismatik. Nah, dia mengusulkan dari Truski dan juga De Vries ya, ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan relasi antara pengikutnya dengan pimpinannya. Next ya. Pertama adalah kita bicara pemimpin. Aura karismatik seperti apa yang dipilih? Ya, ada yang memilih misalnya yang terzolimi. Iya, sehingga para pengikut yang merasa terzolimi, yang suka nonton drakor misalnya, itu menjadi satu kedekatan kan. Nah, ini yang coba dilihat. Kira-kira aura karismatik seperti apa yang akan ditonjolkan oleh calon, apakah kita bicara calon gubernur, calon bupati, atau whatever. Ya. Nah, and then berikutnya adalah tentu kita lihat pemilihnya, pemilih yang paling besar, aura yang mana. Tentu kalau aura yang dipilih adalah yang paling besar adalah aura
tadi tulus atau innocence, maka mereka yang punya karakter seperti itu mungkin menjadi salah satu yang akan dipilih oleh si pemilih. Kedua dan yang ketiga adalah kita bicara mengenai rekam jejak dia. Apakah rekam jejaknya itu sesuai tidak dengan aura yang dipilih? Ya, nanti kita bicarakan beberapa aura yang menurut Jung ketika itu adalah yang disukai oleh publik. Ya. Jadi ada beberapa aura yang disukai oleh publik. Next, ya. Misalnya ada aura tulus yang tadi kita bicara innocence. Ya. Jadi esensinya adalah mereka yang individu yang idealis dan polos dengan tujuan hidupnya adalah mencari kebahagiaan. Dunia ini bersih, dunia ini adalah seperti surga. Sehingga mereka yang memiliki karakter seperti ini cenderung ya, akan dizolimi kan, karena dunia tidak sebersih apa yang dibayangkan. Maka cerita mengenai bawang merah, bawang putih, ya, putih salju, sampai sekarang peminatnya cukup signifikan kan. Ketika Lida yang terjadi kecelakaan ketika itu kan ya, sampai hampir 2 tahun berita itu masih cukup kuat. Ya. Jadi ada apa? Ada satu archetype ya, yang disukai oleh pihak masyarakat. Ya. Kedua adalah petualang misalnya, atau pemberani, hero, atau kita bicara caregiver, peduli ya. Ada beberapa juga yang menggunakan aura peduli ya, take care dengan teman-temannya, masyarakat dan sebagainya. Jadi individu yang memiliki karakter seperti ibu yang sayang dan peduli dan sesama. Jadi mother's type ya, yang digunakan untuk memperkuat relasi antara dia dengan para pemilihnya. Kemudian berikutnya adalah ada yang juga cukup menarik, next ya, ada 8 aura ya. Aura kelima adalah lanjut ya, kita bicara terpelajar, sage ya. Jadi individu yang punya rasa keingintahuan yang tinggi dan senang memikirkan sesuatu untuk mencari. Jadi ada beberapa juga menggunakan sage ya, menggunakan seperti pintar, terpelajar dan sebagainya. Nah umumnya kita sebagai guru banyak menggunakan aura sage kan. Kemudian berikutnya adalah aura pencerah ya, atau inspire, atau rebel, pemberontak, ya. Dan terakhir adalah penguasa. Ya. Dan cara kita memperkuat aura next ya. Pertama adalah tentu seperti tadi, kita pilih esensi auranya kan. Kemudian berikutnya adalah seberapa jauh ya aktivitas dalam komunikasi yang dilakukan itu dikonsumsi oleh pemilih atau voters yang punya aura yang moralnya similar kan ya. Jadi ada konsumsi aura. Kasarnya itu kita aktivasikan. Jadi aura yang ada dipilih oleh pihak pimpinan tersebut kita aktivasikan lewat komunikasi yang kita lakukan. Seberapa jauh komunikasi yang dilakukan itu konsisten antara aura yang dipilih. Nah, kalau itu konsisten dan terus dijalankan secara kontinu, maka aura yang dimiliki oleh yang bersangkutan menjadi lebih stabil. Yang menjadi isu adalah antara aura yang dipilih dengan karakter si individu itu berbeda. Satunya bicara seolah-olah tulus, tapi dalam rangka kegiatan yang dia lakukan itu banyak bertolak belakang dengan sesuatu yang sifatnya tulus, sehingga orang tidak percaya kan. Jadi aura tersebut ketika diaktifasikan oleh kegiatan dia, itu bertentangan dengan esensi aura yang seharusnya. Jadi ketika memilih satu aura harus sesuai antara karakter si individu dengan aura yang ingin ditampilkan ke publik. Begitu gapnya besar, maka kecenderungannya adalah itu tidak akan stabil auranya. Kalau tidak stabil, maka resonansinya antara pemilih dengan yang dipilih tidak begitu kuat. Nah ini yang konseptual yang coba kita lakukan di Prastia Mulia, and then kita mencoba melakukan penelitian, ya. Walaupun hanya di 2 universitas, yaitu di IKJ dan di Prastia Mulia. Terima kasih Bu Sonia ya untuk akses ke mahasiswa IKJ ya. Ada temuan yang menarik ya, sebetulnya dari yang kita pilih generasi Z ya. Dari generasi Z yang ada di Prastia Mulia dan IKJ, aura apa yang mereka sukai ya? Next ya, jadi kita survei di Gen Z ya, dari 17 sampai 26 tahun ya. Kemudian waktunya sekitar 3 sampai 7 November, sekitar 118 yang kita peroleh. Ya, karena waktunya masih cukup pendek ya, tidak begitu panjang. Tapi ada sebagai inisiasi survei mungkin cukup menarik ya.
Pertama kalau kita lihat ya, apa yang mereka sukai ya. Jadi kalau kita lihat ada 3, yang pilihan pertama itu yang warna biru ya. Ada 3 aura yang disukai oleh Gen Z di Prasetya Muda dan IKJ. Pertama adalah innocent, tulus ya. Tulus nomor 1. Kedua adalah kita bicara terpeduli. Ketiga adalah pemberani. Jadi ada 3 orang yang cukup signifikan ya. Pertama bicara innocent ya. Ternyata innocent masih disukai oleh Gen Z, saya pikir sudah berkurang ya. Kemudian berikutnya adalah aura peduli, ya. Caregiver ya, atau mother's type ya, itu nomor 2. Dan ketiga adalah aura pemberani atau hero. Ya. Nah sekarang kita lihat dari masing-masing baca pres ya. Apa hasil menurut kacamata daripada mahasiswa Prasetya Muda dan IKJ? Pertama untuk Pak Anies Baswedan, yang paling dominan adalah terpelajar. Jadi aura terpelajar itu yang dominan bagi baca pres Anies Baswedan. Cukup menarik ya. Masing-masing punya sesuatu yang menonjol ya. Kemudian kalau yang kedua kalau kita bicara Pak Ganjar adalah peduli. Peduli yang dominan. Caregiver yang dominan. Sedangkan kalau kita bicara Pak Prabowo yang dominan adalah hero, pemberani. Konsisten dengan apa yang kita survei tahun 2013 ya. Jadi masih bicara sebagai hero ya, pemberani ya. Nah ini hasil sementara daripada survei yang kita lakukan. Kemudian kedekatan antara, next terakhir kita bicara antara masing-masing baca pres dengan beberapa hasil daripada preferensi daripada generasi Z adalah kalau kita di sini adalah satu untuk peduli yang paling dekat adalah Pak Ganjar. Kemudian kalau kita bicara pemberani tadi Pak Prabowo, kemudian kalau kita bicara terpelajar itu masih dominasi Pak Anies, tapi dari preferensi daripada votersnya untuk terpelajar belum begitu dominan. Ya, tentu tergantung kepada bagaimana program pribadinya ke depannya. Kalau kita misalnya menginginkan dari sisi peduli atau innocence ya. Mungkin itu dari kami sementara hasil penelitian ini ya. Terima kasih sebelumnya. Ya.